Annyeonghaseyo. Oke, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Andres Pedro Vinanda. Kali ini saya akan melanjutkan sesi sharing insight saya, di mana saya akan melakukan sesi sharing insight pada pertemuan ke-12. Nah, jadi pada pertemuan ke-12 kemarin eh, Kamera itu membahas tentang logoterapi. Nah, seperti biasa sebelum mulai kelas itu kita mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bisa memberikan semangat itu. Nah, pada pembahasan kita eh, kali ini itu tentang Vivasus Strateg Logoterapi. Jadi yang belum buat yang belum boleh yang belum tahu tentang logoterapi, jadi logoterapi itu dicetus oleh Viktor Emil Frankl. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan juga wafat pada tanggal 2 September 1997. Nah, beliau ini seorang psikiater dan juga neurobiologis. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita, itu tentang Vivatus strategnya dari logoterapi sendiri. Nah, filosofinya sendiri itu manusia itu memiliki kekuatan yang atau pikiran yang sehat, internal yang sehat, dan juga manusia itu unik, memiliki atribut yang bisa menyelesaikan masalah dengan humor, cinta, dan juga kapasitas untuk menghadapi berbagai suatu permasalahan. Nah, manusia sendiri itu makhluk yang spiritual, yang percaya bahwa ada makna setelah kejadian atau peristiwa yang dihadapinya. Dan juga manusia sendiri itu makhluk yang istimewa. Nah, dia itu keistimewaan itu dia tuh bisa mendapatkan daya-daya untuk menemukan makna yang nantinya itu bisa mewujudkan suatu keinginannya. Nah, itu yang saya pahami tentang filosofi dari logoterapi sendiri. Selanjutnya itu ada patologinya, di mana patologi sendiri itu tentang kehampaan makna, kebosanan, dan juga apatis, keterasingan. Jadi bagaimana dia bosan, asing, kematian, dan manusia itu yang kehilangan akan arah atau makna atas suatu permasalahan yang dihadapi manusia itu sendiri. Jadi manusia itu dalam patologi secara saya singkat itu, yang saya pahami itu kayak manusia itu tidak bisa menemui makna hidupnya sendiri. Nah, selain ada filosofi, patologi, selanjutnya itu ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan dari logoterapi ini tuh kayak kita tuh membantu konseli untuk menyadari pentingnya arti tanggung jawab, kesadaran, kebebasan, dan potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dan juga tujuan itu untuk membantu konseli itu mampu untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya. Dan jadi bahkan dalam penderitaan bagaimanapun, tujuan dari logoterapi ini tuh kayak membantu konseli untuk berusaha kayak menemukan makna-makna apa sih yang ada dalam peristiwa atau yang sedang dialami, kejadian yang sedang dialami oleh konseli itu. Nah, selanjutnya itu ada strategi, di mana dalam strategi ini ada pembukaan, inti, dan penutup. Nah, dalam pembukaan biasanya itu seorang konselor itu kayak membangun rapot, membangun hubungan yang baik dengan konseli, dan juga berusaha untuk memahami permasalahan konseli dan juga menilai dari sudut pandang lain. Membangun rapot itu bisa dengan selamat pagi, dengan bagaimana kita membangun yang baik, dengan hubungan yang baik dengan si konseli itu sendiri. Yang kedua itu ada inti. Inti itu kayak menemukan uh, eksternal akun yang alum kosi menanyakan kayak tujuan konseling, memberikan tujuan konseling kepada konseli, terus juga memfasilitasi konseli, mengeksplorasi kebiasaan yang biasanya konseli lakukan, dan juga berusaha menemui pemaknaan hidup yang biasa dipilih dalam kondisi yang dihadapi. Nah, itu biasa dinamakan oleh freedom of will. Nah, setelah menemui pemaknaan itu, membantu konseli juga untuk mengakses potensi, yaitu will to meaning. Nah, juga memfasilitasi konseli merencanakan bagaimana ia bisa melakukan atau menjalani hidupnya setelah
sesi konseling itu the meaning of life. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Jadi penutup itu biasanya berisikan tentang bagaimana konselor dan konseling menyimpulkan suatu permasalahan yang dihadapinya atau dalam sesi konseling itu, dan juga bagaimana dia melakukan apa sih yang ia dapat, dan mengevaluasi juga kegiatan konseling itu. Pokoknya kayak bagian penutup itu kayak konselor dan konseling itu saling membuat kesimpulannya masing-masing setelah mengikuti kegiatan konseling itu. Nah, yang terakhir itu ada teknik dari Viva Sutra Tech, itu teknik. Nah, dalam pendekatan logoterapi sendiri, tekniknya itu ada dua, yang itu ada paradoxical intention dan juga Socratic dialog. Nah, dalam teknik yang pertama itu paradoxical intention, jadi konseling itu menggunakan humor sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan konseling. Nah, humor yang dimaksud ini mungkin belum pada paham. Jadi yang sepengetahuan saya, humor yang dimaksud itu kayak konselor membiarkan konseling untuk menertawakan ketakutan itu sendiri, sehingga konselingnya sendiri itu bisa berani dan juga menghadapi situasi atau kondisi yang kurang membuat konseling nyaman. Jadi dalam arti misalnya konseling ini sedang takut akan sesuatu yang berbahaya, tapi konselor itu berusaha untuk membuat konseling itu tertawa. Itu kan kayak agar ketakutan yang dihadapi konseling itu bisa berkurang. Nah, itu yang saya pahami tentang paradoxical intention. Selanjutnya itu ada Socratic dialog. Jadi buat yang belum paham tentang Socratic dialog, saya juga belum terlalu mengerti, tapi yang saya ketahui itu jadi kayak memberikan teknik ini tuh kayak memberikan pertanyaan yang tepat, tujuannya untuk agar efektif itu dalam mendorong konseling untuk merenungkan situasi yang dihadapi oleh konseli dan membantu konseli mengalami perubahan perilaku. Dalam arti jadi kayak konseli itu bisa menemukan maknanya dalam suatu peristiwa, dan juga mendorong konseli dalam proses pembelajaran sehingga muncul pemaknaan yang baru. Yang terakhir itu kayak konselor berusaha mendorong konseli untuk dalam pembuatan kesimpulan dalam konseli itu sendiri. Nah, baik teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya jelaskan tentang Viva Sutra Tech dari logoterapi. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan dalam saya berkata atau kecepatan. Sampai jumpa di sesi sharing insight saya selanjutnya. Terima kasih. Dah.